Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melinda Putri dengan NIM C1D1210001. Nah, di sini saya menjelaskan apa itu Cyber Security Management. Cyber Security Management adalah proses pengelolaan risiko dan keamanan data dalam lingkup teknologi informasi dan komunikasi TIK yang meliputi perlindungan terhadap serangan cyber, pemulihan dari kehilangan data atau kerusakan sistem, serta pemantauan dan respon terhadap ancaman keamanan. Tujuan dari Cyber Security Management adalah untuk memastikan keamanan dan privasi data, sistem, dan jaringan, serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh serangan cyber. Manfaatnya, bagi organisasi melindungi aset digital organisasi seperti data, sistem, dan jaringan dari serangan cyber, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan dan reputasi organisasi dalam jangka panjang. Manfaatnya adalah mengurangi biaya dan kerugian yang diakibatkan oleh serangan cyber, menghindari potensi gugatan hukum, dan memenuhi persyaratan peraturan dan kebijakan keamanan berlaku. 3 konsep cyber security. Yang pertama ada keamanan sistem. Konsep keamanan sistem adalah upaya untuk melindungi sistem, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi dari serangan cyber, malware, dan kegiatan tidak sah lainnya. Yang kedua ada keamanan data. Konsep keamanan data adalah upaya untuk melindungi data yang disimpan atau diproses oleh sistem dan jaringan agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang atau tidak sah. Yang ketiga ada kesadaran pengguna. Konsep kesadaran pengguna adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengguna terhadap ancaman keamanan cyber, serta membantu mereka untuk mempraktikkan tindakan yang aman dalam penggunaan teknologi informasi. Nah, dari ketiga ketiga konsep cyber security tersebut sangat penting dalam memastikan keamanan dan privasi informasi di dalam organisasi, sehingga organisasi dapat beroperasi dengan aman dan terhindar dari kerugian akibat serangan cyber dan pelanggaran data. Beberapa contoh kebocoran data. Nah, kebocoran data yaitu ada malware, serangan malware. Malware adalah program jahat yang dirancang untuk merusak sistem atau mencuri informasi. Kebocoran data dapat terjadi ketika malware berhasil menginfeksi sistem dan mengambil informasi sensitif seperti nomor kartu kredit atau informasi login. Nah, yang kedua ada serangan phishing. Serangan phishing adalah tindakan penipuan di mana penyerang mencoba untuk mengelabui korban untuk memberikan informasi pribadi atau login ke sebuah situs web palsu. Kebocoran data dapat terjadi ketika korban memberikan informasi tersebut kepada penyerang. Nah, yang ketiga ada keamanan jaring yang lemah dapat memungkinkan penyerang untuk mengakses informasi sensitif atau mengambil alih sistem. Yang keempat ada kehilangan, pencurian perangkat seperti laptop atau smartphone dapat memungkinkan penyerang untuk mengakses informasi pribadi dan sensitif yang disimpan di dalamnya. Yang kelima ada kesalahan manusia. Kesalahan manusia seperti pengiriman email yang salah satu membagikan informasi pribadi di media sosial dapat menyebabkan kebocoran data. Nah, kebocoran data dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi individu dan organisasi, termasuk kehilangan kepercayaan pelanggan, gugatan hukum, dan kerugian finansial. Oleh karena itu, sangat penting bagi organisasi untuk mengimplementasikan kebijakan dan praktik keamanan yang kuat untuk mencegah kebocoran data. Menjelaskan beberapa ancaman terhadap security management. Yang pertama ada malware. Malware adalah jenis ancaman cyber yang paling umum. Ini termasuk virus worm, trojan, dan spyware yang dapat merusak atau mencuri informasi dari sistem atau jaringan. Yang kedua ada serangan DDoS. Serangan DDoS atau disebut Distributed Denial of Service adalah upaya untuk mengeksploitasi sistem dengan cara membanjiri jaringan dengan lalu lintas internet yang tinggi sehingga mengganggu ketersediaan sistem dan membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Yang ketiga ada serangan man in the middle. Serangan man in the middle adalah jenis serangan cyber di mana penyerang menyusup ke dalam komunikasi antara dua pihak dan dapat memata-matai atau mengubah informasi yang dikirimkan antara keduanya. Yang keempat ada serangan phishing. Serangan phishing adalah jenis serangan cyber di mana penyerang membuat situs web atau pesan palsu untuk mencuri informasi sensitif seperti informasi login atau nomor kartu kredit dari korban yang tidak mengetahui bahwa itu serangan palsu. Mengapa penting penerapan strategi data center di status di corporate jelaskan. Penerapan strategi data center disaster recovery sangat penting untuk melindungi organisasi dari kerugian finansial dan reputasi akibat kegagalan sistem atau bencana alam. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penerapan strategi di daerah sangat penting. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan sistem. Strategi DR membantu organisasi untuk memulihkan sistem dan aplikasi yang kritis dengan cepat setelah terjadi gangguan seperti bencana alam, kegagalan perangkat keras, atau serangan cyber. Meminimalkan kerugian finansial. Kegagalan sistem atau bencana alam dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan
bagi organisasi seperti hilangnya pendapatan atau biaya pemulihan data yang mahal. Yang ke yang ketiga ada melindungi data penting. Strategi DR membantu organisasi melindungi data penting mereka dari kerusakan atau kehilangan yang dapat terjadi akibat bencana alam atau serangan cyber. Jelaskan klasifikasi dikaitkan dengan informasi dan keamanan data. Klasifikasi ancaman terkait dengan informasi data keamanan data. Yang pertama ada malware atau software berbahaya adalah program komputer yang dibuat oleh merusak, mengambil, atau merusak sistem data organisasi. Yang kedua ada physical threats adalah ancaman terkait dengan keamanan fisik seperti pencurian perangkat komputer, kebakaran, banjir, atau bencana lainnya yang dapat merusak sistem dan data organisasi. Yang ketiga ada serangan zero day adalah serangan di mana pelaku memanfaatkan celah keamanan yang belum diketahui pada sistem atau aplikasi organisasi sehingga dapat mengambil alih sistem atau mengakses data penting. Yang keempat ada insider threat atau ancaman yang berasal dari dalam organisasi seperti karyawan atau mantan karyawan yang memiliki akses ke sistem dan data organisasi. Semua klasifikasi ancaman di atas dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada sistem data organisasi sehingga sangat penting bagi organisasi untuk memperhatikan keamanan data, mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk melindungi sistem dan data mereka. Mengapa penting adanya analisis risiko dalam penerapan cybersecurity management? Analisis risiko sangat penting dalam penerapan cybersecurity management karena membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi ancaman dan kerentanan pada sistem dan data mereka. Jelaskan sejarah dan perkembangan virus komputer. Virus komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1970-an ketika para peneliti mengembangkan program komputer kecil yang dapat mereplikasi diri seperti pada tahun 1983 seorang mahasiswa bernama Fred Cohen mengembangkan program pertama yang disebut sebagai virus komputer. Program ini ditunjukkan untuk menguji keamanan sistem komputer dan menunjukkan bahwa program perangkat lunak yang didesain untuk menyebar melalui jaringan komputer dan dianggap sebagai virus pada tahun 1986. Virus komputer pertama yang menyebar ke jaringan komputer dan bukan virus ini dikenal nama Brain dan muncul pertama kali di Pakistan. Sejak itu virus komputer terus berkembang dan semakin canggih. Pada tahun 1990-an, virus komputer ini mulai menyebar melalui email dan internet. Selain itu, virus komputer juga semakin bervariasi dan mengadopsi teknik-teknik baru untuk menghindari deteksi atau program antivirus dan sistem keamanan lainnya. Beberapa contoh teknik baru yang digunakan oleh virus komputer adalah jenis teknik enkripsi, palmoiprims, dan robotik. Untuk melindungi sistem dari serangan virus komputer, sistem keamanan terus dikembangkan dan diperbarui. Saat ini ada berbagai jenis program keamanan seperti antivirus, firewall, dan deteksi instruksi yang dirancang untuk melindungi sistem dari serangan virus dan malware. Secara keseluruhan, virus komputer telah menjadi ancaman serius bagi keamanan sistem komputer dan data selama beberapa dekade terakhir. Namun dengan adanya teknologi keamanan yang terus berkembang, sistem dan dapat dijaga dari serangan virus dan ancaman keamanan lainnya. Jelaskan definisi keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah suatu proses untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman dan serangan yang dapat mengancam integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang dikirim atau diterima melalui jaringan. Manfaat dari adanya keamanan jaringan, yang pertama adalah melindungi data. Melindungi data adalah keamanan jaringan membantu melindungi data yang dikirim atau diterima melalui jaringan. Yang kedua adalah menjaga ketersediaan. Keamanan jaringan juga dapat membantu menjaga ketersediaan jaringan. Yang ketiga adalah mencegah kerusakan sistem. Serangan keamanan dapat merusak sistem dan perangkat keras yang digunakan. Yang keempat adalah menjaga reputasi bisnis. Keamanan jaringan yang juga dapat membantu menjaga reputasi bisnis. Dengan adanya keamanan jaringan yang baik, bisnis dapat merasa aman dan terlindungi dari ancaman dan serangan yang dapat merusak sistem dan data. Hal ini sangat penting dalam dunia bisnis yang semakin tergantung pada teknologi dan jaringan komputer untuk operasional sehari-hari. Apa yang dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap ancaman keamanan data dan informasi? Menerapkan kebijakan keamanan setiap organisasi perlu memiliki kebijakan keamanan jelas dan diterapkan secara konsisten. Yang kedua, pelatihan dan kesadaran pengguna. Para pengguna sistem harus diberikan pelatihan kesadaran mengenai keamanan data dan informasi, serta cara untuk menghindari ancaman dan keamanan seperti phishing, malware, dan serangan cyber lainnya. Yang ketiga, menerapkan inskripsi data. Inskripsi data merupakan suatu teknik untuk mengamankan data yang disimpan atau dipertukarkan melalui jaringan. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ini, organisasi dapat meningkatkan keamanan data dan informasi mereka serta mengurangi risiko terhadap ancaman keamanan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.